aku seneng dengan gaya komunikasi seorang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Di era sekarang ini seberapa relevan atau pentinggah edukasi formal untuk anak-anak itu? Karena banyak sekali orang yang tidak menempuh edukasi secara formal tapi malah karirnya lebih bagus gitu kan. Kayaknya gara-gara aku kerja jadi reporter juga, aku batal kawin. Membanggakan sekali karena peraih 2 muri sekaligus. Apa aja Iya. tuh Mbak, boleh dijelaskan Mbak? Halo, bergabung kembali dalam podcast Sisi Baik, di mana kami akan mengajak para sobat Sisi Baik untuk melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Karena perubahan besar terjadi dari perspektif yang lebih baik. Bersama dengan kita hari ini hadir tamu yang sangat istimewa, Mbak Brigita Manohara, Dr. Brigita Manohara. Halo, apa kabar sobat Sisi Baik? Makasih Mama udah mau datang di sini hadir. Iya, Kak Nabila. Aduh. Senang sekali ya. Akhirnya kita Betul. ada satu frame yang bisa menyapa sobat Sisi Baik semua untuk bisa menularkan, ya kan? Perspektif yang baik. Betul sekali, Kak Jadi Mbak Mano Nabila. kebetulan ini adalah kakak kelas Iya, di kuliah. benar. Betul, kakak kelas senior, panutan, Oh, ITS idola. enggak sih, soalnya lebih karena yang paling gampang dimintain tolong, itu ya kan. Kalau presenter dari ITS sebenarnya banyak, Nabila. Ada beberapa yang sekarang sudah ada di perusahaan minyak, terus ada yang masih ada di TV juga beberapa orang. Cuman yang paling gampang dimintain tolong kayaknya aku ya, Nah itulah Bu. yang aku belajar dari Mbak Mano, ini sangat mau menolong orang lain, menolong teman-teman tanpa pamrih, dan juga selalu available. Dipanggil ke sini langsung available. Kebetulan Mbak Mano hari ini hari guru, kita shoot di podcast ini pas sekali. Selamat Hari Guru untuk Iya. para guru-guru di seluruh Indonesia. Mbak Mano kebetulan memang dosen. Benar. Nah, Sekarang dan juga profesinya. membanggakan sekali karena peraih 2 muri sekaligus. Apa aja Iya. tuh Mbak, boleh dijelaskan Mbak? Jadi saya itu ada 2 rekor muri. Yang pertama adalah presenter perempuan dengan gelar dokter pertama di Indonesia. Jadi walaupun ada banyak presenter perempuan, dokternya baru saya yang pertama. Mantap lah. Terus yang kedua adalah saya punya gelar akademik banyak. Jadi kalau misalnya itu direnceng gitu ya, itu panjang. Dr. Brigita Manohara, ST, SH, MI, Com, MM, MH. Nah itu nanti akan nambah lagi Nabila habis ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Sorry boleh nanya Mbak, Mbak Mano emang hobi kuliah atau gimana Mbak? Lebih karena kurang kerjaan, Nabila. Oh iya, kurang kerjaannya mantep banget ya, kurang kerjaan langsung kuliah. Iya, kurang kerjaan dan meminimalkan overthinking, maka kita lakukanlah hal-hal yang positif, salah satunya adalah sekolah. Dan karena kalau sekolah itu sebenarnya membuat kita kan akan terus berpikir logis, itu yang pertama. Terus yang kedua tidak berhenti untuk belajar, karena kalau di sekolah itu kan environment-nya mendukung kita untuk dipaksa. Terus yang ketiga itu networking, Nabila. Kan Nabila Betul. juga ngerasain Betul. kan dari zaman dulu waktu di ITS, terus habis itu di ITB ya. Betul. Nah, di SBM ITB. Habis ini mau kemana lagi? Ngikutin Mbak Mano jadi dokter. Ini dokternya nggak cuma satu loh, OTW 2 ya Mbak Mano? OTW 2. Jadi sekarang memang saya kalau kemarin kan di UI ya, itu jurusan ilmu hukum. Nah sekarang ini ilmu pemerintahan di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Begitu Kak Nabila. Nah, sobat-sobat ini yang suka galau di rumah, nangis-nangisin cowok, sekolah aja. mending sekolah dan bener ngejar dokter, ngejar S3, mantep kayak Mbak Mano ini. Iya, jadi paling enggak dari waktu yang kita habiskan itu kan seharian biasanya kita dengan activity kita ya. Nah kalau misalnya kita nambah sekolah itu akan ada nilai plus, karena investasi yang baik itu kalau menurut saya adalah investasi dari leher ke atas sekolah. Betul. Jadi itu baru yang akademik normal ya, tapi belum yang certified. Nah certifiednya itu nggak aku tulis, karena kalau nggak nanti dari sini sampai situ. Panjang ya Mbak. Karena supaya tidak overthinking Ibu Nabila dan mengisi hal-hal yang berguna. Oke, sekarang ngajar berarti ya Mbak Mano ya? Ngajar. Makanya kan Nabila undang aku karena aku sekarang kan sebagai pengajar ya. Jadi saya sekarang di Bina Nusantara University, khususnya di Prodi Ilmu Hukum Nabila. Jadi saya ngajar legal aspek mayoritasnya. Ya pokoknya kaitannya sama hukum gitulah, hukum bisnis macam-macam kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke aspek mengajar, Mbak Mano kan memulai karir itu dari seorang presenter. Benar. Mungkin kalau yang kenal nama Brigita Manohara, saya dulu adalah presenter. Harus gitu banget ya, harus gitu banget. Enggak, memang senior lah. Enggak, belum senior, banyak yang lebih senior. Tapi paling enggak saya memang memulai sebagai jurnalis Nabila. Dan itu bukan jurnalis yang kalau kata orang Jawa ujuk-ujuk tiba-tiba udah tampil di TV. Enggak. Jadi itu mulainya dulu dari yang freelancer siaran dulu di JTV, terus habis itu jadi video jurnalis. Maka dulu kalau zaman masih
dahulu kala masih muda, masih kuat-kuatnya gitu ya. Jadi ngambil gambar sendiri, terus habis itu ditulis sendiri naskahnya, di-dubbing sendiri, habis itu siaran sendiri, sebelum siaran make up sendiri, baju nanti pinjem diambil sendiri, kan kita kan biasanya ada kerja sama gitu ya, kita ambil sendiri bajunya, terus habis itu nanti masukin ke laundry, ya begitu, semua dikerjain sendiri. Karena kita kan dulu ada di biro ya, di biro Surabaya dulu, jadi ya semuanya dikerjain sendiri. Maka kalau ada yang bilang, "Kok enak ya masuk Jakarta udah langsung di kantor, nggak keluar-keluar, hei Pulgoso," gitu kan ya. "Kau tidak melihat perjalananku zaman dahulu kala naik motor, ambil gambar, diteleponin, cepetan gambarnya ini ditunggu sama Jakarta mau tayang," kayak gitu. Kadang kan orang nggak ngelihat hal-hal itu, lihatnya kan ketika sudah ketemu kayak gini, proses yang panjang itu kita nggak lihat. Makanya kan tadi quote-nya Nabila adalah perubahan yang baik, yang besar itu dimulai dari perspektif yang baik. Jadi kalau kita udah suudzon dulu, ya udahlah, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener, sebenarnya nggak ada yang instan ya, Mbak, ya. Orang kadang lihatnya, Nggak "Oh, ada, keren nih Mbak Mano dari TV, dapat nggak ada, rekor muri, sekolah panjang." nggak ada, nggak ada, nggak ada. Karena orang kan nggak lihat prosesnya ketika kemudian saya memanfaatkan waktu luang. Jadi waktu dulu kenapa hobi sekolah itu, karena saya kan masuknya dari malam ke pagi. Mana ada orang yang mau dari malam ke pagi, ya kan? Udah macam kayak kantong wewe, ya Iya kan? ya. Malam-malam atau kuntil bapak di malam Iya. hari siarannya kan. Orang pasti pengennya yang prime time, tapi karena ya saya cenderung menerima lah dikasih yang itu, ya udah kalau gitu waktu saya yang pagi buat apa? Buat sekolah. Jadi ketika nanti saya siap, ada kebutuhan, ada opportunity, maka itu sudah ada, gitu. Oke. Maksudnya jadi nggak cuma nunggu kesempatan itu datang, tapi dengan kamu menyiapkan dirimu, maka kesempatan itu juga pasti akan datang dengan sendirinya lebih cepat, lebih cepat. Karena kita juga effort-nya tinggi. Benar, benar, percayalah karena kalkulatornya Tuhan itu beda sama kalkulator kita kadang-kadang, gitu Nabila. Kadang kita udah berusaha banyak nih Mbak Mano, udah segala macam kita lakuin tapi usahanya istilahnya mengkhianati hasil, belum sesuai dengan kemauan kita gitu. Mmm. Ada nggak Mbak Mano momen-momen seperti itu dalam hidup? Kadang-kadang ada ya. Jadi itu tadi yang aku bilang, kadang tuh kalkulatornya Tuhan, timing-nya Tuhan itu bisa nggak sama maunya kita. Bayangan kita kan kalau misalnya udah doktor itu kan posisinya akan naik 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 tuh, ternyata tidak begitu Pulgoso, semakin naik itu tiupan angin semakin kencang. Maka ya ada waktunya, itu ibarat kata begini, ketika kamu misalnya sudah ada di atas, terus habis itu ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu goyah, dan kadang itu membuat kamu jatuh, percayalah itu adalah waktu kamu untuk lebih menguatkan pondasi hidupmu, dan lebih meningkatkan kepercayaanmu sama Tuhan. Ibarat kata kita tuh jadi lebih berserah, kita lagi lebih jadi kok jadi ini ya, Iya. podcast religi ya? Kok jadi podcast ya? Tapi ini Arahnya sisi sana, baik, benar tapi benar. namanya ini sisi baik. Jadi melihat segala sesuatu yang kadang-kadang menurut kita, kok nggak ini ya, kok nggak ibarat Sesuai kata gitu ya? iya nggak kongruen lah, nggak Mhm. apalah istilahnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena memang nggak sama kalkulator kita, terus jalurnya Tuhan itu nggak sama. Kadang-kadang habis gini jatuh dulu untuk nanti melompat lebih tinggi. Atau mungkin kalau misalnya kamu nggak kuat di bawah, ya dan kamu nggak berusaha berubah, nggak berusaha memperbaiki dirimu, ya kamu akan terus di bawah. Tapi kalau misalnya kamu berubah, terus kamu masih terus berusaha naik lagi naik lagi naik lagi, ibarat kata kalau kita udah jatuh kan kita akan berupaya untuk naik ya, pelan-pelan, dengan cara apapun. Nah, kalau kamu terus melakukan itu dengan baik, dengan seluruh effort-mu, maka pasti ada jalannya, Oke. gitu. Nah sekarang Dokter Brigita Manohara yang sekarang ini apakah orang yang dulu Mbak Mano harapkan di 20 tahun lalu lah, pas waktu kuliah, awal-awal misalnya? Coba tanya teman-temanku kuliah yang sebentar lagi akan reuni 2 tahun atau tahun depan ya. Tapi kalau arsitek akan reuni di tanggal 29 November itu ya, teman-temanku udah rame di grup. Itu dulu mereka kalau ketemu Mhm. aku, mereka itu males kalau aku masuk kelompok mereka. Kenapa? Karena aku kalau kerja kelompok nggak pernah kontribusi. Oh, numpang nama ya, Mbak? Iya. Udah gitu nggak pernah hampir jarang masuk kelas, karena dulu kan aku sambil kerja ya, sambil kerja jadi SPG kah, guru les kah, jadi banyak aja alasannya kalau kerja kelompok, dan sering Mmm. titip absen. Maka kalau zaman dulu aku kuliah di ITS, itu lulusnya aja B, belas kasih. Karena akrab dengan dosen mungkin ya, Enggak kasihan. juga, karena kasihan, karena kalau aku nggak lulus aku DO, nah Oh, udah 7 limit. tahun, Oh, udah oke limit, oke udah oke. 7 tahun. Maka daripada ini anak merusak kualitas dan akreditasi, udahlah Cabut. lulusin aja.
Nah itu Mbak Man, berarti nggak ada yang tahu ya, mungkin di kuliah S1 kita malas-malesan atau tidak Iya, perform dengan baik, iya, ternyata nggak tahu kita bisa S2, S3, bisa jadi dokter 2 kali, bener, dapat muri, nah itu. bener, Jadi jangan menyerah, bener. timeline orang tuh beda-beda. Benar, memang kita ini kan tidak sedang berpacu atau balapan sama orang lain ya, tapi kan kita punya our own path gitu loh untuk bisa tahu, aku mau kemana sih? Karena kan kadang jalan itu nggak selalu lurus kan kayak Nabila. Nabila dulu jadi putri pariwisata kan? Betul. Iya kan? Tapi ternyata sekarang kerjanya di bagian IT, IT, ya kan bener. jauh gitu kan ya. Nah makanya tikungannya nih kadang-kadang kita tuh dipaksa harus gitu. Nah kadang-kadang kalau nggak hati-hati, kalau nggak kita siap-siapnya dari jauh, itu begitu nabrak ya bablas. Tapi kalau public speaking emang dari dulu suka ngomong ya Mbak? Aku tuh introvert tahu. Oh ya? Tapi karena terpaksa kan ya, karena terpaksa kerja, terus terpaksa harus ketemu orang, mau nggak mau, ya dijalanin. Makanya dulu ketika awal tadi kan aku explain bahwa aku pernah punya side job jadi SPG. SPG itu kan ngomong. Awalnya kamu susah ngomong, orang teknik mana ada yang banyak Kalau ngomong diem sih. aja nggak laku Mbak dagangannya. That's why, makanya setiap hal yang datang ke kamu itu biasanya itu merupakan pembelajaran untuk kamu nanti akan dapat keterampilan baru, kamu akan dapat Oke. sesuatu yang baru, kamu akan bertambah kemampuannya, kamu akan bertambah penghasilannya. Karena aku tuh selalu berpikir bahwa kalau kamu keahlian, keterampilanmu bertambah, maka penghasilanmu juga akan bertambah. Nah, kayak Nabila nih sekarang, Nabila kan juga menjadi penyiar, presenter podcast ya, nanti akan bertambah, Amin, amin, ya amin, amin. Bisa kan, sukses deh Mbak jobnya Mano. Tapi bener loh, bener. dari dalam hatiku yang paling dalam itu Mbak Mano salah satu inilah role model lah dengan segala macam kerja Iya, dengan kerasnya, segala macam usahanya. huru-hara. Benar, iya. Dan aku yakin bahwa Mano nyampe di sini juga nggak instan, semuanya pasti butuh kerja Nah keras. itu yang kadang-kadang Mhm, sekarang banyak yang lupa ya, karena ini juga Hari Guru kita mau share juga ya, mhm. hal-hal baik bahwa nggak ada di dunia ini yang instan. Kalaupun itu instan datangnya, maka itu akan instan hilangnya. Tapi kalau kamu terus-menerus melakukan hal baik dan konsisten ya, konsisten tetap baik walaupun orang itu jahat sama kamu, udah nggak usah dijahatin, senyumin aja. Bener. Percayalah apa yang diambil pasti akan digantikan dengan lebih baik, ya kan? Bukan Gitu. begitu Nah, Nabila? betul. Nah, oke Mbak, selama menjadi presenter ataupun host atau, reporter, pernah Mmm. nggak ada pengalaman yang cukup menarik dan sampai sekarang nggak lupa gitu? Oh, Banyak, banyak apalagi sekali. zaman-zaman dulu waktu masih jadi VJ di Surabaya itu banyak banget. Kayaknya gara-gara aku kerja jadi reporter juga, aku batal kawin. Hah, serius? Kenapa tuh, Mbak? Jadi ayah dulu punya pacar ya kan, punya pacar anak orang lumayanlah pejabat daerah lah Mhm, ya. mhm. Terus waktu acara malam tahun baru kan kita liputan tuh ke Gerahadi, ya kan. Hujan. Nah, baju tuh udah basah, bau kan ya kalau habis kena hujan ya, Bun, ya. Udara Surabaya ya, Iya, Bun. dengan lengket-lengketnya itu ya, malam-malam itu mau tahun baru, Ai datang ke sana dan Ai lupa kalau itu gerhadi, Ai pakai terus Ai liputan Swallow gitu bukan? ih, Sebut bener merek. bener, pakai sendal jepit itu pokoknya aku. Terus habis itu ketemulah aku dengan si bapaknya mantan pacar aku itu. Calon mantuku ini, gitu. Calon mantuku ini kok bau gitu. Calon mantuku ini kok kayak tikus habis kecemplung got ya. Kayaknya ndak pantas pula nih sama anakku, itu satu. Masih dengan orang yang sama. Yang kedua adalah waktu liputan biasanya arus mudik arus balik ini kan kita pasti ke kereta api ya, ke stasiun kereta api ya untuk ngecek Mhm, kesiapan dan lain-lain. Hello, kita kalau ngambil gambar itu kan pasti loncat-loncat ya, gimana caranya angle-nya bagus ya. iya. Dan gua loncatin itu si kursi ekonomi yang tinggi itu ya Bun, gua loncat dan gua perempuan ya Bun. Terus bapaknya mantan pacar aku itu melihat lagi Bun, Mhm. Kok bisa beliau ada di situ di momen-momen seperti itu ya, Mbak, ya? kan pejabat daerah Oh, memang di Bun, situ. mendampingi waktu itu Pak Mmm. Gubernur ya. Ya udah, wabillahi taufik, bye, nggak jadi Tapi gua sekarang kawin kayaknya sama tuh orang. beliau lihat Mbak Mano langsung kayak, "Waduh itu yang dulu nggak Iya, jadi." itu dulu Udah calon menyesal lah pasti, Mbak. mantuku, itu calon mantuku yang nggak Sudah jadi. cantik, sudah pintar sekarang. Dulu walaupun kumus-kumus ya, Mbak. Bener Bun, Iya. secara kita ETS, tapi kalau Nabila kan zaman kuliah juga sudah Enggak lah, begitu sudah juga sama. glowing Udara glowing. Surabaya itu beda kayak Mbak, memang Mbak, membuat orang Iya itu ya, minyak ke muka bener gitu. bener bener dan gosyong Bun, Betul, karena gosyong. panas Bener, mungkin. pasal kalau Surabaya itu kayaknya mataharinya ada 4 ya, atau 5 ya? Betul. Mbak, mumpung ini kita Hari Guru nih ya, kita bahas Mhm, terkait dengan profesi Mbak Mano sekarang, mhm menjadi mhm, seorang pengajar atau mhm guru. mhm mhm. Tantangannya apa Mbak kira-kira dibanding dengan pekerjaan yang dulu nih sebagai reporter? Jadi memang nggak jauh-jauh beda ya kalau untuk urusan public speaking-nya pasti kita akan masih gunakan ya, karena kita kan ngajar ketemu sama banyak orang. Cuman
kalau jadi guru ini, aduh administrasinya banyak Bun, administrasinya banyak banget, Mhm. ya kan. Kita harus publikasi, terus habis itu kita harus pengabdian masyarakat, terus kita juga tetap harus mengajar, terus kayak teman-teman aku itu juga harus membimbing, terus habis itu harus meningkatkan kemampuannya dengan ikut pelatihan-pelatihan. Jadi sebenarnya banyak banget yang harus dilakuin dan tidak semua orang itu memiliki ibarat kata rezeki ya yang baik yang kemudian dapat dengan mudah melalui itu. Karena kalau kita baca di sosial media juga kan ada guru yang kemudian cuman dibayar berapa Bener. gitu kan ya. Ada sama juga halnya dengan dosen gitu kan. Di ibarat kata biaya kita untuk datang itu bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita dapat. Tapi memang kalau kita bicara mengenai profesi guru, dosen, dan teman-temannya, ini kan pengabdian ya Bun. Betul. Jadi ibarat kata kita tidak mengkalkulasinya hanya di sini, tetapi kalau kita ngelihat one day, ada mahasiswaku udah kece, udah keren gitu, ada kebahagiaan tersendiri. Terus habis itu tiba-tiba dia bilang, "Miss, dulu tuh gara-gara aku sama Miss loh, jadinya aku sekarang bisa begini, 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 begini." Itu seneng gitu loh, itu kebahagiaan tersendiri. Dan kalau kita dosen menikmati pekerjaan itu, awet muda Bun. Awet Ketemu muda, anak-anak muda lagi ketemu ya? anak-anak muda setiap tahun kan berganti ya dan itu bikin kita terus muda, kira-kira kayak gitu sih. Dan memang tantangannya banyak, kenapa? Karena kita harus terus update, supaya nanti kalau ditanya mahasiswa nggak bingung. Nah itu juga aku masih penyesuaian sih supaya karena kan harapan mahasiswa ke dosen itu dosen know everything lah. Jadi kalau Betul, misalnya mhm, you ditanya A, ya you bisa explain apa itu A, mhm, ini gimana bisa jadi A, kayak gitu-gitulah. mhm, Tapi ya butuh waktu ya Bun. mhm. Nah, terkait dengan mahasiswa kan juga beda Beda tahun banget, sekarang dibanding dengan tahun kita dulu. beda banget beda banget Kita dulu mau akses informasi harus ke perpus, cari beda banget buku, segala beda banget dan macam, ini mhm, empiris ya Nabila, mhm, ini mhm, empiris ya Nabila. Jadi saya ini kan juga mahasiswa, memang sangat terbantu di sisi baiknya dengan mhm, si AI ini, tapi di sisi lainnya itu justru malah membuat kita manja, bener, buat kita manja akhirnya kita malas untuk mengingat, kita malas untuk menulis, kita malas untuk membaca. Maksudnya cari referensi dan lain-lain. Dan ini yang aku rasain dan ini sangat empiris sekali, aku nggak tahu ya kenapa kalau kita zaman dulu misalnya kita dosennya atau gurunya itu ngebentak kita atau apa, ya udah gitu loh, ya sekarang nggak biasa terima aja. ya, Mbak, ya? Sekarang nggak terima Iya, mhm, Bun, sekarang nggak terima Bun, terus diviralkan, terus habis itu dibikin rame, bilang gini, ada kadang-kadang ketika kita lakukan itu adalah dengan tujuan untuk bisa membuat mental orang semakin baik. bener, Karena dunia di luaran sana itu tidak sebaik yang kamu bayangkan yang kayak di sinetron yang tiba-tiba lu disakitin orang lu bisa langsung kaya kayak Cinderella, enggak mmm, Bunda, enggak, gitu ya. Dengan begitu sebenarnya kalau kamu bisa mencoba melihat sisi baik seperti judul podcast kita, maksudnya itu nggak selalu jahat kok, apa yang kamu terima itu. Dengan begitu sebenarnya mentalmu jadi lebih baik, terus kamu lebih bisa menerima segala macam situasi dan kamu bisa bertahan dengan tekanan apapun yang datang ke kamu. Maksudnya begitu, penerimaannya tapi nggak mhm, begitu Bun. ngamuk Kebanyakan ngamuk yang balik. ngambek balik sih enggak, tapi nangis, kejer, terus habis itu keluar-keluar Aduh, ke mana-mana Bun. Gue juga bingung Bun, gue juga bingung. Terus maksudnya bingung itu begini, oke lah, memang ada banyak cara untuk mendidik, tetapi kan ada banyak juga cara untuk bisa mengingatkan seperti apa sih dunia nanti di luaran itu. Asal sebenarnya si pengajar itu tidak memaki-makimu dengan istilah mohon maaf lahir dan batin idiot, goblok dan mhm, lain-lain. Bisa jadi ketika dia ngomong dengan volume yang tinggi, ngomong dengan tekanan yang agak tinggi itu ada maksud supaya kamu merasakan tekanan-tekanan yang dimungkinkan kamu akan dapatkan di kemudian hari. Percayalah, kalau kamu hanya melihat hal dari yang buruk-buruk saja, maka tidak akan mungkin ada podcast sisi Sisi baik. Baik ini pemirsa, ya Kita kan? dulu di ITS kayak gimana pengkaderannya kan, Mbak? Ih, ih, iya kan? Pengkaderan kasih sayang. Katanya kasih sayang. Bisa mandi aja udah alhamdulillah ya, ada waktu untuk mandi, untuk Itu bersih-bersih, kan, ya bener-bener. macam Emang kayak mentalnya agak beda ya, Mbak, ya? memang Mhm. generasi-generasi yang sekarang, tapi bukan itu jelek enggak, Kelebihannya pasti tetapi ada dong, Mbak? Tetapi memang mereka lebih kreatif sih. Mmm, Mereka lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada sekarang gitu kan ya. Mulai dari AI dan lain-lain dan itu adalah suatu kelebihan tersendiri. Dan optimasi mereka untuk bisa memanfaatkan si AI ini untuk mendukung mereka belajar itu memang baik. Hanya saja ya itu tadi persistennya harus tetap dijaga. Terus habis itu kesabarannya itu juga
perlu dilatih, kesabarannya tipis banget soalnya. Terus karena mereka kalau mendengarkan itu males banget, ya kan. Mereka merasa udah Oke, gampang lah tanya AI semenit, belum semenit juga udah ada jawabannya, ngapain sih gue dengerin ibu dosen gitu kan ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Proses pembelajaran itu adalah bagaimana kamu melatih dirimu mendengarkan, melatih dirimu bersabar, melatih dirimu untuk melakukan, memberikan selalu yang terbaik dari apa yang diminta. Kan sebenarnya proses pembelajarannya itu, betul termasuk juga logika berpikir. Itu yang nggak kamu dapat dari AI. betul. Kan robot kan, benar Hmm. kaku. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih, Mbak. Coming dari seorang Dokter Brigita Manohara. Hmm. Di era sekarang ini seberapa relevan atau pentingkah edukasi formal untuk Hmm. anak-anak itu? Karena banyak sekali orang yang tidak menempuh edukasi secara formal tapi malah karirnya lebih bagus gitu kadang di beberapa misalnya influencer atau project lainnya juga gitu. Kira-kira menurut Mbak Mano penting nggak tuh? Masih. Kalau nanyanya ke saya akan jawab itu penting. Kenapa? Karena kalau kita sekolah itu kan environment yang mengajarkan kita untuk satu disiplin, kemudian dua melatih pola pikir kita supaya tetap runut, kemudian yang ketiga bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya inti sekolah itu itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak menempuh pendidikan formal, tetapi kamu bisa melakukan itu di luar, ya bisa jadi itulah reward yang kamu dapat dari usaha kamu. Tetapi kalau kamu kesulitan untuk bisa melakukan ketiganya secara personal, maka kamu butuh bantuan dan bantuan itu adalah lembaga yang namanya institusi pendidikan. Jadi di sana mempermudah kamu untuk mendapatkan apa sih basic yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ya ibarat kata kayak hitung-hitungan, ya kita hidup pasti ada hitung-hitungannya dong, ada pendapatan, ada pengeluaran, belanja aja kadang kita hitung kan begitu, itu basic. Terus termasuk juga untuk apa sih kayak teori-teori fisika dan lain-lain, ya memang hitung-hitungannya susah, tetapi secara sederhana kan kayak misalnya barang jatuh ke bawah itu teori fisika, Bun. Jadi hal-hal yang kadang-kadang buat kita, "Oh ini kok berat banget, tinggi banget." Enggak, sebenarnya itu sederhana, tapi karena kita melihat dengan perspektif yang tadi Nabila sampaikan, perspektif baik, kalau kita perspektifnya baik maka ya udah memang itu baik. Tetapi kalau kita dari awal udah, "Oh ini susah, ini ribet, ini nggak bener, ini bla 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 bla," ya akhirnya akan seperti itu. Maka kalau ditanya saya masih butuh nggak edukasi formal itu? Butuh. Untuk membantu membangun karakter, untuk membantu membiasakan anak didik itu tadi, mulai dari belajar disiplin, belajar sabar, belajar pola pikir yang runut, terus kemudian belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena kan secara tidak langsung kita ketemu orang, kita bersosialisasi sama orang, terus kita bernetworking. Karena kita nggak tahu teman-teman kita ini nanti akan jadi apa. Karena hidup di dunia ini kalau kita sebatang kara nggak punya networking kayak misalnya aku nggak kenal Nabila, nggak mungkin kan aku ada di sini di podcast Sisi Baik ini untuk ketemu para sobat Sisi Baik dimanapun sobat baik ini berada ya, sobat Sisi Baik ini berada untuk bisa turut menularkan hal-hal baik supaya mereka juga jadi semakin baik. Gitu sih Nabila. Walaupun kadang mungkin bidangnya tidak searah lah dengan apa kita pelajari di kuliah ya kayak kita ini insinyur Mbak tapi kerjanya apa kan beda Kata Cak lagi. Lontong kan tersesat di jalan yang benar, Bener, jadi sesuai nggak dengan harus passion kepake kita. tapi mungkin soft skillnya kepake Iya di situ. iya, kayak gitu sih, tapi paling enggak Mhm. dengan pendidikan formal yang kita dapat itu kan paling tidak ada environment yang itu networking-nya bisa kita pakai nggak tahu kapan gitu loh. Beda kalau misalnya kita tidak menempuh hal Formal, tersebut, ya berarti kan effort kita jauh lebih besar, karena oke. kita harus cari Atau sendiri. luck, Iya, atau luck bener, dan doa ya, doa ibu. doa ibu. Itu merek kerupuk, Bun. Iya doa ibu, panjang masa pokoknya doa Iya, ibu. itulah kira-kira ya, Iya, Bun. Kira-kira gitu sih Nabila, jadi oke. kalau pertanyaannya adalah itu, Jadi Mbak gitu. Mano ini ketemu dari pejabat-pejabat pas waktu jadi presenter, Hmm, sekarang ketemu anak-anak mahasiswa. Jadi kayak anak pejabat oh kadang-kadang. gitu, nah itu yang complicated. Nah kalau pas jadi presenter tuh Mbak, ada yang paling berkesan nggak, bintang tamunya? Dan menurut Mbak Mano, "Oh ini keren banget nih orang nih." Public Mmm, speaking-nya atau knowledge-nya, pas di TV One mungkin ya? kalau dari komunikasi sebenarnya ya ini aku seneng dengan gaya komunikasi seorang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Oke. Itu pola komunikasi dan public speaking-nya bagus menurut aku, bagus. Secara Knowledge-nya juga public keren. speaking ya, dan beliaunya ini memang sangat berupaya keras untuk bisa menyajikan hal yang terbaik yang dia bisa sampaikan. Membangun narasinya pun oke.
tapi ya dengan segala plus minusnya, tapi kalau kita bicara tentang public speaking beliau bagus, gitu ya. Walaupun sebenarnya ada yang kadang-kadang kita suka kesel ya, aduh narasumber nih orang ditanya udah tahu ada durasi gitu ya, kayak kita nih ngobrol durasi terus habis itu kita ngomongnya kepanjangan, terus habis itu dipotong nggak bisa, ya kan. Terus habis itu dia kesel kalau kita potong ya kan, "Gimana sih ngapain kamu undang saya kalau kamu cuma mau potong-potong?" Oh iya, Nah, tersinggung beliaunya, bener. itu biasa sih kayak gitu ya. Tapi ya so-so lah, sampai sejauh ini beliau-beliau itu baik-baik lah. Asal Oke. kita baik kepada mereka, kita sopan terhadap mereka, maka mereka pun juga akan menghargai kita dengan baik sebaik kita treat mereka. Oke. Nah, keren banget. Sobat Sisi Baik, bintang tamu depan kita ini bukan hanya seorang pengajar, bukan hanya presenter, tapi juga penulis buku. Iya. Udah ada 40 buku ya, Mbak, ya? Mudah-mudahan profesor saya tidak melihat ya podcast ini ya, karena saya punya janji satu buku belum saya bikin Oh pemirsa. gitu, masih pending? Masih Oke. pending, belum dibikin, ini 4 baru buku baru 4. tentang apa, Mbak? Itu sebenarnya tesis sama disertasi aku sih. Oh gitu, Karena tesis aku itu tentang dagang pengaruh itu kan belum banyak orang yang tulis ya. Dagang pengaruh itu trading in influence in English ya. Itu banyak terjadi di sini tetapi belum banyak yang membahas, itu yang pertama. Kemudian kalau yang 3 buku lainnya itu adalah disertasi aku yang aku dedikasikan memang untuk masing-masing promotor dan kopromotor aku. Tentang si pengelolaan migas itu mulai dari sejarahnya, kemudian perbandingan dengan negara lain, termasuk juga ke depan ini seperti apa, kayak gitu. Nah, ini ada satu nih yang aku utang, berkenaan mengenai minerba sebenarnya, karena salah satu kopromotor aku memang ahli bidang minerba. Sudah aku minta tuh data dari beliaunya, nggak ada aku tulis-tulis, mudah-mudahan dia nggak lihat, nanti aku ditagih. biasanya berapa lama sih, Mbak, waktu durasi buat nulis buku itu? Tergantung niat, Kan up and down juga ya, Mbak, ya kadang ya? tergantung deadline. Oh iya bener, karena profesi lainnya juga masih banyak ya, Mbak, jadi harus bagi-bagi Bener, itu kan waktunya harus pintar. fokus kan, kadang-kadang kalau misalnya kita udah lagi on-onnya, Mhm, tiba-tiba ada panggilan, ada apa, ter-distract kan, mhm. hilang, nata lagi, kayak gitu-gitu tuh Oke. ganggu sih. Padahal kalau kisah datanya udah lengkap, tinggal duduk aja dikerjain dan itu rutin secara konsisten itu cepet. Tapi Oke. ya gimana ya kehidupan ini ya penuh lika-liku gitu. Kalau dari semua profesi nih, Mbak, yang paling bikin Mbak Mano happy apa? Yang paling bikin happy aku seneng sih siaran. Siaran. Siaran itu kita ketemu banyak orang tapi nggak ketemu banyak orang. Jadi Gimana kita tuh? bisa nyapa sama banyak orang nih kayak sekarang nih ya Sobat Sisi Baik dimanapun itu kan kita bisa sapa, bisa ngelihat kita gitu ya. Tapi kan yang kita ketemu kan cuman kameramen aja di sini. Sebenarnya iya cuman berapa orang ya? Iya, Iya, jadi itu cara paling gampang dibandingkan dengan kalau misalnya kita langsung seminar ketemu iya, misalnya. langsung ketemu dengan banyak orang itu drowning sih sebenarnya deh ya untuk tipikal aku ya. Mhm. Lebih baik kalau misalnya aku ketemu menyapa banyak orang hanya dengan kamera-kamera ini saja. Jadi nggak terlalu lelah gitu loh. Sebenarnya aku lebih suka siaran gitu. Nah untuk ke depannya, apa yang ingin Mbak Mano paling, "Oh Mmm, ini profesi masa depanku lah yang mau ditekuni sampai nanti." dulu aku pernah cita-cita jadi direktur BUMN. Amin 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 Dulu amin. dulu dulu, tapi belum, ya kan. Terus habis itu geser, aku pengen jadi menteri. Amin. Menterinya waktu itu spesifik menteri A, B, C gitu kan ya. Tapi kayaknya belum deh, kayaknya masih Tuhan suruh aku yang lain dulu gitu ya. Nah yang paling mungkin sekarang aku capai adalah aku pengen jadi profesor. Udah deket kalau itu, Mbak? Terlihat lah hilalnya. Hilalnya sih jamnya harusnya sudah ada ya Udah ada jamnya. jam Jamnya ini hilalnya. maksudnya ini si planning timeline dari BINUS University itu udah ada ya Iya kan. iya harus. Tergantung si hilal ini kelihatan apa enggak. Nanti muri lagi dong, Mbak, profesor pertama presenter gitu ya? Ya kalau aku masih jadi presenter ya. Oh oh gitu, Kalau siap Ayah siap. masih jadi presenter itu dimungkinkan dan bisa jadi kalau misalnya Ayah juga masih jadi presenter Nabila, kalau doktor ini bisa cepat selesai maka presenter perempuan dengan 2 gelar doktor ya itu lumayan lah. Keren banget lah Mama Tapi justru malah itu bikin ini loh, bikin orang akhirnya, "Ini kalau gua ngundang lu gimana ya? Terus mahal nggak?" Nah itu sebenarnya itu nyusahin tahu, padahal enggak juga kan ya Nabila ya? Aduh saya jadi malu Mbak dibilang gitu. Enggak kan ya Iya. sebenarnya ya? Enggak kan? Ya itulah Ini loh Mbak kadang-kadang Mano orang baik sekali loh over dipanggil banget rekan-rekan mikirnya. ITS, dipanggil saya yang nggak seberapa ini masih Enggak mau. lah, kan kita harus saling support Bener ya bener. kan, women support women, kan karena ini sisi baik Kan ini gitu. bagian dari mengajar juga ya Mbak sebenarnya ya. Bener, memotivasi lah ya bahwa Mhm. apapun keadaan teman-teman, dimanapun teman-teman berada ndak usah khawatir teman-teman, kalau teman-teman itu punya cita-cita, kalau teman-teman itu punya niat, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik selalu, apapun yang terjadi walaupun itu berat,
Yang penting teman-teman sabar, banyak berdoa, pasti nanti akan dapat apa yang teman-teman mau. Itu sih yang aku biasanya lakuin, walaupun sulit, walaupun berat, dan aku sering curhat kan sama Bener, Nabila ya. bener Sering bener. kan ya, tapi ya nggak apa-apa, biar nggak sakit jiwa Bun. Iya bener, karena cerita itu kan salah satu bentuk terapi. Kira-kira begitu. Nah oke Mbak, terakhir di Hari Guru ini, pesan Mbak Mano untuk pengajar maupun para siswa di seluruh Indonesia, baik itu siswa kelas pendidikan dasar ataupun siswa mahasiswa nih kira-kira. Sebenarnya sih aku pengen pesan sama pemerintah, Oh tolong gitu, dong pemerintah boleh? pemerintah permudahlah kami para dosen ini dengan Iya, beban yang berat. bener. Tapi tolong bantu kami dengan berbagai macam hal yang bisa memudahkan kami melalui profesi ini agar kami juga tenang dalam mengajar dan kami juga maksimal untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi kami gitu ya. Itu pada pemerintah sebenarnya. Setuju. Tapi kalau bagi teman-teman dosen, bagi teman-teman pengajar, semangat teman-teman. Aku pun juga sedang menguatkan diri, mudah-mudahan aku sekuat teman-teman yang sudah puluhan tahun mengajar. Iya bener karena seumur hidupnya mengajar loh Mbak. Iya, ya Guru SD, guru kan? TK. Mbak Mano punya nggak Bener. guru SD yang dari SD sampai sekarang masih ada mengajar orangnya? Mmm, Guru SMA sih, karena Ada kalau ya? aku SMP kan aku pindah-pindah ya. Aku Oke. pindah-pindah guru SMA sih. Kemarin guru SMA ini adalah teman papaku dan Mmm. dia masih ngajar. Nah keren kan? Dan dia masih ngajar, keren Konsisten banget, bener. konsisten banget, itu sih. Makanya aku harus berguru kepada beliau-beliau supaya aku sesabar mereka. Bener. Oke Mbak Mano, makasih banyak Mbak Mano hari Terima ini sudah hadir di kasih podcast Nabila Sisi sudah diundang Baik. ke podcast Sisi Baik. Mudah-mudahan ini bisa menyebarkan sisi-sisi baik, hal-hal baik kepada para sobat Sisi Baik, dan tentu subscribe yang banyak, Like, comment, sebarluaskan, share. like, comment, share, itu penting ya sobat Sisi Baik. Iya. Bukan apa-apa untuk bisa menyebarkan benih-benih baik dari si podcast Sisi Baik ini tentunya bersama Nabila. Baik, terima kasih banyak Mbak Mano. Teman-teman sobat-sobat podcast Sisi Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya.